ketentuan. Yang mana sisi, yang mana sudut, dan yang mana rusuk. Ya. Sebelum ke inti pelajaran, anak-anak sudah lihat gambar di depan? Sudah. Ada yang tahu apa gambar di depan? Kebun raya. Apakah anak-anak sudah pernah berkunjung ke kebun raya? Oh, sampai lihat kebun coklat. Iya. Nah, ketika anak-anak berkunjung ke kebun raya, apa yang anak-anak perhatikan di sana? Pohonnya banyak atau sedikit? Fungsi pohon yang banyak itu apa? Ada udara segar. Tunggu, ingin tanya lagi. Jika pohon kita tebang semua, apa yang terjadi? Lebat. Lagi? Udara menjadi kotor dan tercemar. Lagi ada? Banjir. Nah, itu semua bencana alam apabila anak-anak menebang pohon. Nah, maka dari itu kebun raya dibuat agar ekosistem di bumi ini terjaga, agar anak-anak bisa mendapatkan udara yang segar. Selanjutnya, Bu Guru akan ke inti pelajaran. Nah, ada yang tahu di mana saja tempat umum itu? Rumah sakit, benar? Kantor polisi, jalan tol, kantor pos, kebun raya, taman, ya, semua pintar-pintar. Nah, itu semua adalah tempat umum. Tempat-tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, seperti sarana pariwisata. Nah, itu semua yang anak-anak sebutkan tadi adalah termasuk tempat umum. Nah, bagaimana cara anak-anak merawat tempat umum agar bersih dan sehat? Ada yang tahu caranya? Ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, tidak menebang pohon. Ayo, apa lagi supaya menjaga kebersihan lingkungan? Membersihkan selokan di sekitar lingkungan dengan cara gotong royong, dengan cara kerja bakti. Nah, adapun 5 manfaat lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Yang pertama, terhindar dari banjir. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, itu semua jika anak-anak lakukan terdapat banyak manfaat. Ya, mengerti semuanya? Nah, adapun cara menggunakan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, menggunakan air bersih. Yang kedua, menggunakan jamban. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak merokok dan membuang puntung rokok sembarangan. Yang kelima, tidak meludah sembarangan. Dan yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Sebelum guru mulai lagi. Nah, di depan ada teks tentang hutan merupakan paru-paru dunia. Apakah ada anak-anak yang ingin membacanya dengan keras
bagi makhluk hidup di dunia. Nah, jadinya kita tidak bisa bernafas seperti sekarang. Banyak polusi, banyak asap-asap kendaraan yang tidak diserap oleh pohon. Nah, ada lagi. Bu Guru ini bertanya lagi. Nah, bagaimana cara melestarikan hutan? Iya, terus tidak boleh tong sampah itu bukan cara menjaga hutan. Cara menjaga hutan tidak boleh
dan anak-anak juga sudah mengikuti latihan-latihan yang